Oke guys, jadi di video kali ini saya akan membahas apa itu dry dock dan pentingnya bagi kura-kura yang sakit terutama. Karena di Indonesia sekarang sudah mulai hujan deras ya teman-teman. Di beberapa daerah bahkan sudah ada yang banjir hingga selutut atau di atasnya. Jadi kita doakan semoga lekas membaik dan lekas surut. Dan kembali pembahasan, kita akan membahas apa itu dry dock. Jadi tonton terus videonya hingga habis. Apa itu dry dock? Jadi dry dock adalah proses di mana kita itu mengkarantina kura-kura yang sakit dan dipisahkan dari teman-temannya karena bisa menularkan kayak gitu teman-teman. Dan biasa penyakit yang ada itu bisa cell root dan juga pneumonia dan juga flu. Dulu itu saya punya res albino dan pada saat pengiriman ternyata itu sudah sakit. Tapi pada saat pelelangan kura-kuranya itu sehat dan dilihat dari video makannya juga lahap. Pada saat sampai saya cek, nah di situ ternyata sakit teman-teman. Saya sempat bingung bagaimana cara penanganannya kayak gitu teman-teman. Karena itu baru pertama kali, biasanya itu selalu saya cek dan apabila memang sakit saya retur. Saya nggak mau mengambil resiko yang terlalu tinggi. Tapi karena saya ingin belajar, nah di situ oke lah saya ambil dan saya belajar bagaimana cara menyembuhkannya. Saya sudah menggunakan beberapa cara seperti pakai apa itu namanya yang kayak pil itu teman, kurang pil yang nanti, nah adalah nanti foto yang saya tunjukkan. Nah di situ saya sudah pakai obat itu dan ternyata dalam waktu sebulan itu sudah mulai terlihat membaik. Tetapi karena saya stop, karena saya sendiri kurang cocok dengan metode itu. Saya stop, lalu saya tanya ke beberapa breeder, contohnya di breeder Surabaya, dan beliau bilang, coba pakai cara ini, dan cara ini adalah dry dock. Setelah itu saya diberitahu beliau bagaimana caranya, mulai dari awal hingga akhir teman-teman. Jadi kenapa nggak saya coba, langsung aja saya coba gitu. Dan pada proses awal memang terlihat sedikit ragu, karena apa? Di situ saya menggunakan lampu yang dimana kalau dia itu terlalu panas bisa mati teman-teman. Nah jadi saya akali yang dimana wadah itu separuhnya terkena sinar matahari dan separuhnya tidak terkena sinar matahari atau sinar lampu. Jadi bisa kura-kura mengkondisikan sendiri mau dia panas ataupun dingin. Dan tentu saja di situ nggak ada airnya karena untuk kura-kuranya itu sakit flu dan pneumonia. Jadi ciri-cirinya itu mangap-mangap. Nah, mangap-mangap itu bukan berarti kayak bersendawa atau yang lainnya, enggak. Jadi memang karena dia itu sesak pernapasan. Pneumonia itu adalah penyakit pernapasan atau paru-paru gitu, teman-teman. Dan juga flu. Jadi susah banget untuk bernafas dan untuk berenang juga gak jelas muter-muternya gitu. Jadi kelihatan banget lah kayak mau mati. Dan untuk tinggi lampunya itu berkisar 30 hingga 45 cm. Cukup jauh dan aman bagi kura-kura. Karena saya perkirakan apabila terlalu dekat nanti akan terlalu panas. Karena yang pada saat itu saya pakai adalah wadah plastik, bukan kayu ataupun keramik yang bisa menyerap panas. Jadi ini memang benar-benar box plastik kucing kalau nggak salah yang saya pakai. Jadi saya mengkondisikan yang dimana gak terlalu dekat dengan si kura-kura, dan juga saya kasih alas di bawahnya itu. Biasanya saya kasih keramik biar menyerap panas kayak gitu teman-teman. Untuk prosesnya sendiri itu saya memakan waktu sebulan lebih. Memang lama, tapi menurut saya itu lebih efektif daripada menggunakan obat dan ini terlihat lebih alami. Untuk airnya, oh ya lupa. Untuk airnya di situ saya pakai air ketapang karena bisa menetralkan pH ya. Jadi bagus menurut saya. Dan untuk makannya, nah ini kalau untuk makannya kan pagi, nah jadi pada saat pagi itu saya kasih air biasa, air hangat kayak gitu ya, secukupnya aja, jangan sampai terlalu tenggelam juga dan hangat ya. Dan saya kasih makanan yang amis, entah itu udang ataupun cacing darah yang sesuai dengan mulutnya sendiri. Kalau kebesaran juga nggak mau dimakan, itu pernah saya alami. Jadi menurut saya cara dry dock ini cara yang terbaik apabila terkena flu ataupun pneumonia. Bang, apa kura-kura sehat perlu di dry dock? Oke, jadi menurut saya
kalau memang suhunya sedikit dingin ataupun dingin banget itu perlu, karena apa? Ya bisa terjangkit flu dan juga pneumonia tadi. Jadi penting banget teman-teman kalau cuacanya memang dingin. Nah, kalau saya sendiri nggak pernah pakai karena apa? Suhu di Surabaya panas, bos. Jadi menurut saya nggak perlu pakai cara dry dock kayak gitu semalaman. Dan semua kura-kura saya mulai dari Bright, Sableng, dan Juwet itu nggak pernah pakai. Dan juga sebelum-sebelumnya nggak pernah pakai cara ini kalau dalam keadaan sehat. Jadi memang pure kayak gitu teman-teman. Dan yang penting bagi saya adalah tetap dijemur karena memang bagus untuk pertumbuhan kura-kura tadi dan untuk kesehatan tulangnya. Pertanyaan lagi, Bang, apa ada lampu khusus untuk penjemuran kura-kura pada saat dry dock? Kalau saya sendiri itu biasa menggunakan lampu pabrikan yang dimana dia itu mengandung UVA, UVB dan sebagai cara cadangan apabila di tempat-tempat daerah teman-teman ataupun di Surabaya atau dimanapun itu hujan. Nah, jadi lampu itu bisa pengganti matahari untuk sementara waktu. Jadi cocok banget bagi yang dry dock. Saya rasa cukup untuk pembahasan dry dock. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di komentar. Nanti saya balas sebisa saya, semampu saya, dan sepengalaman saya yang pernah saya alami. Jadi terima kasih sudah nonton videonya hingga habis. Jangan lupa subscribe. Jadi see you di next video. Bye.